dermatitis ya. Kalau misalkan cartilaginous itu contohnya itu Sharks, kemudian Ray, itu beberapa contoh yang umum dibahas, tapi untuk materi penyakitnya, untuk Ray itu memang sangat 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 jarang. Untuk Shark sendiri sudah lumayan banyak, ada penyakit virus, kemudian penyakit parasit, dan beberapa penyakit neoplastik. Tapi barangkali literatur nanti kalian boleh juga sih, nanti nanti saya bagi aja, saya bebaskan ya. Kalau mau bahas penyakit-penyakit di nurse shark boleh, di bambu shark juga boleh. Bambu shark itu banyak kena herpes. Terus juga kalau mau bikin penyakit di black tip shark boleh. Barangkali dia memang kebanyakan penyakit-penyakit yang hanya datang ketika imunnya supres seperti itu. Jadi beberapa memang masih sangat sedikit, masih sangat minim ilmunya atau temuannya, tapi bisa kalian coba bahas ya. Oke, jadi cartilaginous fish dan bony fish. Jadi untuk spesiesnya, karena kita nggak belajar tentang kelautan, jadi kalian saya bebaskan untuk belajar banyak banget, ada ratusan spesies ikan tulang rawan dan tulang sejati. Jadi silakan. Dalam hal ini kita akan belajar tentang diagnosa penyakitnya atau pemeriksaan klinis daripada penyakit-penyakit yang ada pada dua jenis ikan bersirip ini. Oke, secara anatomi mungkin banyak yang tahu. Nah, ini saya juga mendengar dari beberapa teman sangat menyayangkan nggak ada praktikum anatomi ya, terutama nekropsi ikan. Padahal di nekropsi ikan itu kalian bisa tahu jenis-jenis scales, terus juga beberapa variasi di saluran nafas, kemudian juga bisa mengeksplor organ dalam seperti swim bladder, ginjal, yang sebenarnya itu adalah beberapa jenis organ yang umumnya dikumpulkan sampelnya ketika pemeriksaan nekropsi atau pemeriksaan jaringan pasca atau postmortem. Nah, ini secara garis besar aja sebenarnya dua kelompok ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi yang membedakan barangkali hanya bentuk scales dan sedikit variasi di saluran pernafasannya. Ya. Kemudian ini saya sudah rangkumkan perbedaan-perbedaan daripada dua jenis ikan ini. Jadi sebenarnya hampir sama semuanya kalau dari segi anatomi fisiologi ini secara umum bentuknya, kemudian kulit dan sisiknya nanti saya akan bahas lagi sisik. Kalau misalkan teman-teman mau belajar secara mandiri boleh, akan ada, kalau nggak salah dulu ada modulnya sih, mungkin nanti diingatkan saja Dok Gusun untuk sharing ya tentang nekropsi ikan. Itu barangkali dari pemeriksaan sisik, kemudian pemeriksaan klinis secara eksternal, em, termasuk juga pemeriksaan insang. Jadi insang yang seperti apa, kategorinya masih baik atau segar, insang yang seperti apa yang masuk kategori abnormal atau berpenyakit. Seperti itu. Oke, jadi sistem pencernaan semuanya hampir sama, sirkulasi apalagi semua bentuk jantungnya itu hampir sama semua, di mana dia punya dua ruang saja. Ya. Kemudian ini jenis sisik, barangkali ini cara meriksa sisiknya itu kalian kalau pas bersihkan ikan itu diperiksa aja di bawah sinar gitu akan kelihatan sisiknya seperti apa. Sebagian besar memang jenisnya siploid dan stenoid gitu ya. Jadi bentuknya itu seperti berlapis-lapis atau bertumpang tindih. Kemudian yang sikloid ini banyak pada ikan-ikan air tawar, ikan nila, kemudian I'm not sure stenoid ini juga mujair. Oh, ini sudah saya tulis ini ya. Ini saya nggak lihat. Oke, ini berapa ya, contoh spesies-spesies ikan yang memiliki bentuk sisik berbeda. Kita bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Jadi ini hanya pengenalan sekilas tentang anatomi fisiologinya. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar in-depth tentang anatomi fisiologi, saya persilahkan. Sebenarnya ada beberapa, nanti referensinya akan saya share di belakang. Jadi biar nggak terlalu meluber dan melihat daripada contoh soal UTS yang kita sama-sama baca hari ini, memang sebagian besar itu tentang analisa pemeriksaan patologis barangkali ya, analisa kasus seperti itu. Jadi saya akan benar-benar tekankan ini kepada eh, kemampuan teman-teman untuk mendeskripsikan
klinis, kemudian cara pemeriksaannya atau cara diagnosanya. Oke, sekarang kita belajar tentang diagnosis penyakit ikan ya. Jadi biasanya itu dalam kondisi kita nggak ngomongin ekosistem yang in situ ya, tapi kita ngomongin ekosistem yang ex situ, ya ex situ, jadi tidak di tempat alaminya. Biasanya dia penyakit itu hanya akan muncul ketika ada potensi stres pada sebuah populasi atau pada seekor atau beberapa kelompok individu. Itu banyak banget terjadi di kondisi budidaya atau aquaculture. Sehingga sebenarnya diagnosis penyakit ini eh, penting dipelajari untuk dokter hewan yang bergerak di bidang budidaya atau di bidang em, apa ya hobi barangkali ya hobi terhadap ikan-ikan yang jenisnya hias seperti itu. Pun data yang dikumpulkan itu sebenarnya sama dengan ketika kita mengumpulkan atau kita mencoba untuk melakukan diagnosis pada hewan terestrial. Jadi anamnesisnya seperti apa, kapan mulainya, klinisnya bagaimana, kemudian apakah hanya satu atau apakah ini kejadian berkelompok, kemudian observasi perilaku terutama perilaku berenang dan perilaku makannya atau geraknya juga diamati. Periksaan makroskopiknya sama dengan kita memeriksa fisik atau status present pada hewan kesayangan. Kemudian juga kalau misalkan lesinya ada di superficial, katakan secara makroskopik kelihatan dari luar, bisa dilakukan pemeriksaan kerokan kulit ya. Jadi atau kerokan scale itu kemudian diperiksa di bawah mikroskop seperti itu. Insangnya juga diperiksa untuk mengetahui apakah ada potensi penyakit pernafasan. Karena memang paling sering itu adalah buoyancy disorder karena adanya infiltrasi lewat insang pertama kali biasanya. Kemudian pemeriksaan nekropsi dengan preparat squash organ dalam. Jadi ini biasanya dilakukan setelah tentu saja nekropsi. Jadi itu akan diperiksa secara cepat seperti kita FNA sebenarnya, seperti histologi. Tapi caranya ini adalah digencet dengan apa namanya dua eh, objek kelas seperti itu. Dan yang terakhir tentu kalau misalkan semua sampelnya sudah di record perubahan makroskopiknya, maka sampel-sampel itu juga harus diperiksa biasanya secara mikroskopik melalui pemeriksaan histopatologi. Ya. Oke, pengumpulan sampel jaringan sebenarnya juga hampir sama ya. Ada kerokan kulit, terutama di daerah yang berjejas dan di persimpangan daerah yang berjejas dan yang normal. Kemudian juga ada contoh pengambilan sampel mukus dan jaringan epitel yang ada di sekitar mata atau operkulum boleh mukusnya dikumpulkan untuk mengetahui apakah ada misalkan ya apakah ada sepsis seperti itu atau ada perubahan-perubahan lain yang tidak bisa dilihat secara makros. Nah, teknik pengambilan sampel ini sebenarnya ada beberapa cara, tapi sebenarnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu in vivo ya. Jadi dilakukan di situ pada eh, apa namanya pada individu baik yang masih hidup ataupun yang sudah lewat katakan gitu, tapi kondisi fresh ya, fresh carcasses dan langsung diperiksa di bawah mikroskop. Jadi langsung seperti natif pada feses itu. Nah, kemudian juga ada postmortem tentunya ketika nekropsi itu dikumpulkan semua sampelnya kemudian dibuatkan preparat jaringan. Kalau misalkan harus ada eutanasi, biasanya harus dilakukan dengan pemberian anestesis dosis berlebih. Nah, anestesi ini saya dulu pernah, saya coba nge-recall dulu pernah bersama dengan dokter Dio anestesis, cuman saya lupa waktu itu dia jadi anestesinya itu dilarutkan di air, kemudian nanti ditunggu sampai ikannya agak 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 mengambang gitu. Cuma saya lupa dulu dia make barbiturat kalau nggak salah ya. Saya lupa nanya lagi dan itu prosesnya sangat cepat. Nah biasanya kalau dokter hewan yang mau katakanlah transplantasi atau menutup insang atau katakanlah mau jarit bagian tubuh yang robek itu harus pakai anestesi. Jadi biar nggak terlalu bergerak. Sambil disiram-siram terus apa namanya insangnya dengan air seperti itu. Jadi di modul nanti kalian akan diberikan beberapa teknik kalau nggak salah cara pengambilan sampel. Tapi in general semua prosesnya sama dengan yang ada di
hewan terestrial. Cuman sama dengan semua jenis nekropsi, semua jenis deteksi atau diagnosa penyakit, semuanya itu akan rely on pada pengalaman kalian. Jadi semakin sering kalian semakin sering kalian buka ikan, hasilnya akan semakin rapi, kalian juga akan semakin sensitif terhadap perubahan-perubahan apapun spesies ikannya, ya. Jadi memang semuanya tuh perlu latihan yang banyak, jam terbang yang tinggi. Nah, ini teman-teman yang dari TG atau ROT bisa coba setiap minggu untuk belah-belah ikan atau nekropsi, belajar nekropsi ikan ya. Oke, kemudian alat diagnostik yang kita punya untuk eh, mendeteksi mendeteksi penyakit pada ikan itu memang tidak sebanyak em, di alat diagnostik pada hewan terrestrial ya. Satu, nggak punya kita endoskopi untuk ikan. X-ray mungkin iya, tapi tidak dengan endoskopi. Jadi pencitraannya sangat minim dibandingkan dengan yang terestrial. Tapi em, secara general memang benar-benar semuanya itu hampir semua deteksi penyakit, pemeriksaan sampel itu menggunakan mikroskop cahaya. Atau kalau enggak, kalau misalkan partikel terlalu kecil, seperti kalian mau melihat inclusion body, bisa pakai mikroskop elektron dan juga pemeriksaan secara molekuler. Hmm. Ya, pakai PCR. Tuh. Ini ada beberapa contoh IHK, kemudian special staining yang bisa kalian pakai untuk membantu diagnosa eh, penyakit pada ikan. Ya, nah ini beberapa jenis kalau misalkan nanti teman-teman mau bahas penyakit, kemudian salah satu cara diagnosanya adalah melalui apus darah. Barangkali ini bisa jadi referensi seperti apa sih blood cells pada ikan itu. Mungkin ini ada heterophil H, jadi heterophils dan atau neutrophil jadi sama aja. Neutrophil dan heterophil itu mengacu pada sel granulosit yang kalau misalkan I'm not sure biasanya dia dipakai interchangeably jadi kadang dibilang heterofil ya kalau misalkan orang bilang heterofil maka maksudnya adalah netrofil kalau orang ngomong netrofil maka juga itu bermaksud adalah heterofil itu kemudian eritrositnya berinti ya sehingga nggak bisa kalian cek dengan automated blood counter sering kali harus manual seperti itu. Jadi sel darah biasanya ukurannya akan mirip-mirip dengan neutrofil, tapi tanpa granul. Terus intinya kondens dibandingkan dengan kondens yang lebih bulat atau slash oval ya dibandingkan dengan neutrofil. Kemudian inilah bentuk eosinofilnya, jadi bisa kalian lihat di sitoplasmanya itu ada granul berwarna eosin atau merah. Jadi menyerap warna eosin. Jadi ini adalah perbedaan barangkali heterofil dengan eosinofil ya. Dari bentuk segmentasi inti dan juga kepekatan sitoplasma. Kemudian ini monosit saya jarang banget meskipun di anjing pun saya jarang lihat monosit. So saya juga nggak terlalu bisa kecuali nanti ada satu sampel ya. Jadi dia mirip-mirip memang dengan giant cell. Cuman giant cell tuh bentuknya lebih ke abstrak karena dia udah dalam fase mau fagosit biasanya giant cell itu. Kalau monosit itu bentuk yang lebih kalem, jadi belum ada perubahan sitoplasma, belum ada tindakan apa ya, fagositosis lah. Jadi memang bentuknya sel bulat, kemudian sering kali dia ini harusnya lebih clear ya, tapi saya nggak ngerti mungkin ada perubahan atau ada efek pengambilan gambar barangkali, jadi dia biasanya ini lebih clear dari em, dari yang kita lihat sekarang ini gitu. Ini monosit, ini sel darah merah. Oke, kemudian ini adalah beberapa penyakit. Nah, ini barangkali kuliahnya tidak akan terlalu lama, tapi nanti kalian akan punya tugas. Jadi setiap eh, kelas itu kan sudah terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi nanti dibagi saja ini ada berapa penyakit ini satu, dua. Ini udah bentuk yang sangat-sangat di summarize. Jadi kalian tinggal nyari em, nggak usah kalau bisa nggak usah di luar ini kecuali kalian mengangkat penyakit yang ada di bambu shark misalkan herpesnya atau neoplasia yang ada pada bambu shark seringnya apa gitu boleh
Tapi kalau kalau bisa ya pakai yang ini saja. Jadi beberapa penyakit virus beserta dengan gambar klinisnya yang saya minta ya. Kemudian tentang patofisiologi. Mungkin kalau ngomongin patofisiologi akan banyak ngomongin faktor-faktor predisposisinya. Kemudian cara diagnosa dan mungkin sedikit komen tentang misalkan ini terjadi banyak di saat suhu berubah atau suhu meningkat, misalkan seperti itu. Atau ada pergerakan populasi baru ke populasi yang lama. Jadi ada percampuran populasi. Mungkin itu bisa menginduksi stres sehingga muncullah herpes virus. Gitu. Silakan dijelaskan. Nanti Jenny juga, jadi setiap kelompok kalau bisa membahas penyakit yang berbeda ya. Ini coba saya hitung ada berapa penyakit nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20. Jadi bebas ya. Ini harusnya nggak tumpang tindih. Em, tapi saya kasih catatan aja yang banyak sering ya. Ini juga banyak banget. Ini ichtiobodo ini, Ichthyopitherius juga iya. Dropsy, penyakit bakteri mungkin bisa diangkat semua. Jadi nggak usah diseleksi lagi. Ini lumayan sering juga muncul pada ikan-ikan hias. Kalau kalian buka sosial media dokter ikan, mungkin di situ banyak banget penyakit-penyakit bakterial yang sifatnya membuat sepsis ya. Kemudian jam-jam penyakit fungal juga Gilrot ini juga banyak muncul, jadi ini bisa diangkat. Untuk penyakit protozoa juga iya, ini semua penting sih sebenarnya. Jadi kalian tinggal pilih saja nanti ya. Crustacean, kalau ada ya ini ektoparasitnya pada hewan-hewan yang pada spesies yang lebih gede-gede biasanya kalau crustacean ini. Kemudian kalau di penyakit lainnya itu ada Buya penyakit gangguan keseimbangan ini juga banyak banget entah itu sebagai sekunder karena penyakit tertentu atau primary karena penyakit yang ada di swim bladder atau di paru-parunya ya. Ini boleh diangkat semuanya kalau bisa ini semua tercover oleh kelompok-kelompok kalian. Jadi kalau misalkan menurut kalian jadi nanti saya persilakan aja ya kalian membagi mau bahas yang mana. Tapi yang jelas nanti di presentasi itu yang saya yang saya minta dikumpulkan nanti malam itu harus memasukkan satu nama penyakit, kemudian sebanyak-banyaknya gambaran klinis ya. Jadi dideskripsikan gambaran klinis apa saja. Jadi jangan terlalu slide-nya kalau bisa jangan lebih dari 10 slide. Kemudian patofisiologinya secara singkat saja, jadi pakai arrow saja. Kemudian cara diagnosanya, titik. Nah, ini nanti dikumpulkan di drive. Jadi saya sengaja buatkan drive. Ini bisa kalian buka semuanya. Jadi nanti siapa yang dapat penyakit A, katakan masih bisa lihat kerjaan temennya di penyakit B. Jadi semuanya bisa bisa belajar. Melihat dari tipikal soal yang dikeluarkan Pak Gusin, jadi saya rasa kita akan banyak belajar tentang penyakit dan cara diagnosanya. Ya, mungkin ini beberapa saja gambaran daripada klinis penyakit. Nah, ini dropsy ini edema nih, edema subkutan, edema di scalesnya sebagian besar itu dia memang besar karena ada infiltrasi transudat biasanya. Nah, ini dropsy, kemudian septisemia banyak kalau kalian buka seperti yang tadi saya bilang di sosial media dokter ikan itu banyak banget pasiennya kena septisemia ya, entah karena penurunan kualitas air atau segala macam. Kemudian skin ulceration juga banyak pada ikan. Nanti kalian bahas secara spesifik di PPT-nya ya. Kemudian juga ini ulcerative dermatitis juga banyak pada koi, pada ikan-ikan hias. Jadi memang sebagian besar ini pada koi sih, kalau saya lihat di banyak referensi. Ini ya, jadi di seperti ini nanti yang akan kalian tampilkan di PPT-nya. Kemudian ini herpes virus, kalau kalian lihat di sini sudah banyak banget nekrosis ini. Ini mengerikan banget sih. Ini artinya eh, ada nekrosis dan kalau misalkan udah seperti ini ya susah diobati ya. Tingkat mortalitasnya relatif tinggi meskipun morbiditasnya tidak
tidak terlalu tinggi gitu. Jadi sekali kena biasanya kalau udah nekrosis gilnya atau insangnya biasanya prognosanya buruk seperti itu. Ya, ini beberapa gambar saja. Kemudian ini adalah pemeriksaan radiografi pada ikan yang mengalami gangguan buoyancy atau gangguan keseimbangan berenang. Ya, jadi dia nggak bisa submerge dia hanya bisa diam di sekitar permukaan saja. Biasanya ada masalah swim bladder, biasa juga ada masalah di eh, saluran pernafasannya. Seringnya sih swim bladder. Oke, mungkin itu aja teman-teman karena kalian baru selesai ujian dan topik yang ada di modul itu memang sangat singkat, jadi akan lebih beneficial kalau misalkan teman-teman belajar secara mandiri. Nanti kita gabung semuanya dalam satu Google Drive. Ini Google Drive-nya silakan di, nggak tahu saya gimana cara saya copy aja ya. Saya copy taruh di chat ya. Silakan nanti apa namanya kalian bisa bagi oh, wait a second mana dia. Oke, bisa lihat ya link Google Drive-nya sudah saya share dan karena ini tugasnya saya kira nggak terlalu banyak kalian eh, rembukan dulu mau ngambil penyakit yang mana, usahakan jangan sampai sama satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian intinya adalah teman-teman menemukan sebanyak-banyaknya gambaran klinis dari penyakit yang teman-teman jelaskan. Dan patofisiologinya, penyebab. Jadi kalau ngomong patofisiologi pasti ada penyebabnya, agennya apa. Atau misalkan itu non-infectious, jadi bagaimana proses terjadi penyakit itu. Serta yang terpenting adalah cara diagnosanya, entah itu lewat klinis, entah itu lewat histopatologi, atau entah itu lewat molekuler. Bebas ya. Kemudian ini adalah referensi yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan tugas ini. Jadi tugasnya dikumpulkan tidak lewat dari jam 12 malam nanti ya. Silakan dibagi grupnya. Saya serahkan ke Korti untuk mengkondisikan pembagian grup serta pembagian materi. Dan saya kira kalau misalkan ada yang mau berkonsultasi terkait dengan CBL, tadi saya sudah kayaknya sempat ngobrol sama salah seorang teman kalian tentang CBL ikan bersirip. Topiknya sebenarnya kalian bebas ngambil misalkan tentang penyakit yang sering yang kalian sering atau temuan patologis pada ikan-ikan I don't know, ikan-ikan karang di pasar Kedonganan, boleh aja. Kemudian, atau misalkan kalian mau ke farm eh, ikan mas koki untuk melihat penyakit-penyakitnya, juga boleh. Jadi, kalau bisa sih sekalian ngambil sampel ya barangkali ya. Paling gampang memang pakai swab steril diambil sampelnya. Kayak gitu. Terus tadi ada yang juga membahas tentang eh, evaluasi kalau nggak salah ya di badan karantina. Boleh saja jadi saya bebaskan, cuman saya nggak mau kalian terlalu tidak mau terlalu apa ya, maksudnya kalau terlalu banyak kerjaannya itu takutnya saya nggak selesai gitu aja. Jadi silakan nanti minggu depan dipresentasikan coba apa yang kalian mau explore untuk tugas PBL-nya. Nanti mungkin kalau saya rasa itu terlalu membebani mahasiswa coba kita cut tapi tanpa menghilangkan esensi daripada apa yang kalian mau explore itu. Itu sih yang bisa saya bilang. Untuk materi ini saya share aja juga. Wait, saya share nanti di grup di apa namanya di chat grup ini. Jadi ini sebenarnya saya dapatkan dan saya summarize dari punya Pak Gusun. Jadi harusnya sih kalian juga bisa membacanya. Cuman nama-nama penyakit ini hanya ada di beberapa referensi yang saya bagikan di belakang. Jadi nggak ada di modulnya Pak Guswin. Jadi silakan kalau kalian mau baca referensinya sudah saya tulis ini ya. Jadi silakan dibaca tentang patofisiologi mungkin akan banyak di situ. Itu aja sih teman-teman untuk kuliah pendahuluan tentang ikan bersirip hari ini. Balik lagi kalau misalkan teman-teman nanti sekiranya dalam pembahasan atau mengerjakan tugas kelompok ini, menurut teman-teman topik ini keduluan keambil teman atau kalian punya ide yang lain tentang I don't know, masalah parasit pada bambu shark. Saya tahunya bambu shark aja karena saya ikut project bambu shark. Jadi barangkali bebas kalian mau angkat
di spesies yang sangat spesifik gitu. Bebas. Tapi ini yang saya jelaskan, saya sebutkan tadi, ini udah penyakit yang paling 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 lumrah ditemukan di kondisi aquaculture. Jadi most likely kalian akan banyak lihat ini sih kalau ngomongin ikan air tawar ya. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya tulis dulu. Saya share dulu ini. Karena Izin kalian baru habis ujian pasti, tapi ujiannya kalian gimana tadi kalau boleh saya itu ujiannya BTW dibuat oleh Dogusvin ya. Jadi saya tidak tahu itu apakah tapi tadi nilainya bagus-bagus sih. Jadi rasanya tidak ada masalah ya. Ada komentar soal ujian tadi terlalu susah atau terlalu kurang waktu? Enggak sih, nggak ada yang kurang waktu tadi. Kecuali beberapa orang tadi yang lupa submit, jadi ya what can I say? Jadi harus di submit ulang. izin bertanya, dokter. Siapa itu? Victoria, dokter. Oke, kenapa Victoria? Mau make sure karena Feby masih ada masalah jaringan terkait kelompok yang tentang penyakit ikan ini, Hmm. itu per kelasnya kan tadi dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, Ya, itu 4 sih kayaknya ya, pakai kelompoknya itu aja ya, biar kalian nggak pusing 7 keliling lagi ngatur kelompok ya. oke, berarti yang 4 itu nih, Dok. Pakai itu aja. Tapi Dan tunggu deadline-nya, sebentar. Kalau 4 kelompok ini penyakitnya banyak banget dong. hmm, Gimana 4 kelompoknya dijadikan 8 barangkali ya. 8 kali 4 32. Aduh, enggak sih. Kalau misalkan dibuat jadi total 20 kelompok gimana? Ini ada 20-an lebih penyakit sih. 20-an kali ya. berarti Jadi penyakit berdasarkan penyakit yang PPT yang di Dok share screen ini ya? ya, udah saya share di chat ya, di grup chatnya. Penyakitnya kalau bisa ini aja sih, ini udah yang paling memang sering kalau kalian buka-buka referensi ya ini masalahnya ini doang. Jadi kayak septicemia, dropsy, terus herpes itu banyak banget. Jadi kalau bisa biar nggak terlalu banyak bahan kalian nanti saat ujian, jadi pakai aja yang ini gitu maksud saya. Nggak, berarti dibagi 20, Dok. Jadi biar Iya, sama. jadikan 20 aja ya. Ya, Dok. Udah saya taruh di sini dia. Ya, berarti deadline-nya juga deadline-nya di hari ini. Iya, deadline-nya malam ini ya. Jadi saya maksud tadinya saya mau bikin ini langsung jadi tugas yang sinkronos, artinya saya tungguin kalian bikin, kemudian nanti presentasi. Tapi kalian baru habis ujian, terus ada berapa kelompok yang baru habis presentasi sama Prof. Soeharto. Jadi saya ambil jalan tengahnya biar sama-sama juga ngerjakan tugasnya nggak terlalu kejar-kejaran. Jadi saya kasih waktu sampai ntar malam. Sebenarnya kuncinya itu kalian nemukan gambaran klinisnya banyak-banyak aja gitu, foto-foto klinisnya saya mau. Karena nanti ketika kalian siapa tahu ada yang mau jadi dokter ikan ya, kalian akan berpatokan kepada gambaran klinis gitu. Kemudian setelahnya adalah sama kayak nanti kalian di koas ya, kodil itu meriksa jaringan dengan swab, dengan steril, FNA itu semua sama. Tapi yang berbeda di ikan ini adalah klinisnya. Jadi klinis di ikan itu memang agak-agak unik. Jadi septisemia di anjing itu beda dengan septisemia di ikan gitu. Karena dia scaly kan, karena ada scale-nya, sisiknya gitu. Jadi yang penting di sini adalah gambaran klinisnya kalian temukan sebanyak mungkin. Seperti itu. Dan patofisiologinya sih. Kalau Izin, bisa, uh, izin bertanya, Dok. Tadi kan berarti kalau dibagi 20 kelompok, sekiranya satu kelompok itu dapat 1 sampai 3 penyakit ya, Dok. Itu maksimal slide-nya tetap 10 slide apa bagaimana, Dok? 20 kelompok kayaknya masih maksimal 2 deh penyakit ini. Ini juga tadi kayaknya ada berapa ini? 24. 4, 6, 8, 9, 11, 15, 15 tambah 5, 20. Iya, maksimal 2. Maksimal banget 2, ini hanya ada beberapa kelompok ini yang akan dapat. Ini sebenarnya udah 26 ini. Jadi ada 6 kelompok yang akan bahas 2 sih. Selebihnya satu. Cuman ini kan kayak misalkan beberapa jenis penyakit viral itu dia kejadiannya sangat rapid ya. Jadi tiba-tiba mati berbanyak-banyak gitu. Jadi sehingga gross lesionnya tidak terlalu kelihatan. Mungkin itu yang kalian ganti dengan penyakit yang
di belakang ini ya. Coba dikerjakan aja deh dulu. Jadi satu kelompok satu, kan udah ada 20 kelompok tadi ya. Ini total penyakitnya ada 26 kalau nggak salah. Jadi nanti 6 kelompok kalau mau bahas aja lagi satu, ambil di sini lagi satu. Ini. Kayak gitu aja ya, buat simple aja. Itu sih teman-teman. Sudah dipahami? Izin make sure kembali dok, berarti dari 20 kelompok per kelas itu ada yang membahas satu, ada yang membahas dua, atau satu-satu aja Heeh. semuanya? Total total seluruh kelas ini seluruh kelas itu jadi 20. Jadi Oh, kelas seluruh kelas, seluruh satu ya, angkatan musik. ya satu angkatan tuh total ada 20 Oke, kelompok ya. oke. Dok. Satu angkatan total 20 kelompok. Izin dok, berarti boleh dibagi menjadi eh, satu kelas itu 5 kelompok ya dok, karena ada Iya, beda. kayaknya more or less ya 5 kelompok karena ada 4 kelas. Baik dok, berarti nanti kita rundingin di grup Iya, angkatan, heeh, gak biar heeh. nggak sama. Ya, betul. Jadi nanti ini drive-nya saya buka aksesnya untuk semua orang. Jadi kalian bebas nanti. Jadi eh, kalian juga bisa pelajari yang sudah dibuat sama teman-teman kalian gitu. Penyakitnya, gambaran klinisnya apa? Karena penyakitnya saya memang rancang biar dibahas satu persatu. Jadi biar nggak sama. Jadi saling belajar nanti di sini bisa kalian buka. Kayak gitu. Oke? Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri aja kuliah pendahuluan tentang ikan bersirip pada hari ini. Nanti silakan kalau misalkan teman-teman ada punya masalah dengan tugas kelompoknya yang dikumpulkan malam ini, silakan chat saya misalkan nggak punya banyak atau nggak dapat banyak gambar atau nggak dapat cara diagnosanya nanti siapa tahu saya bisa share beberapa references lagi karena memang banyak kan itu di jurnal sih. Kalau yang di buku tadi saya jelaskan itu hanya em, apa ya normatif bukan normatif juga artinya penyakit yang sangat umum tapi sekarang udah banyak banget klinisnya itu berkembang gitu. Jadi klinis ulceratif atau Gilrod katakan begitu atau Vinrod itu udah beda bisa jadi udah beda klinisnya atau perkembangan klinisnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah silakan kontak saya melalui Korti. Seperti itu ya. Sekalian juga dibaca-baca modulnya Pak Guswin itu banyak tentang pemeriksaan sih. Jadi bisa kalian pakai untuk referensi dalam bikin tugas juga. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Otherwise, kalian bisa mengistirahatkan kepala kalian setelah UTS yang sangat mudah hari ini. Kalau misalkan, sekali lagi, kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan CBL atau terkait dengan tugas per hari ini, jangan ragu untuk mengontak saya lewat Korti atau lewat email. Ya, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka saya akhiri kuliah pendahuluan tentang ikan bersirip. Minggu depan kita akan presentasi untuk kelompok yang punya tugas CBL/PBL untuk mempresentasikan tentang materi yang akan dieksplor untuk project listnya. Oke, Oke, jadi selamat siang semua, selamat sore semua teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan ikut kuliah dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.